Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2521. Tunggu. Tang Zichen sibuk berteriak saat melihat Ouya pergi. Apalagi, aku punya sesuatu yang perlu kutanyakan padamu sekarang. Apa itu? Sejujurnya aku sedang diburu sekarang, itu sebabnya aku harus bersembunyi di hutan hantu dataran suci. Apakah ada cara kamu bisa membantuku keluar dari sini? Siapa orang-orang yang mengejarmu? Tanya Ouya. Mereka semua adalah Raja Dewa, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya Dewa Kaisar, maafkan aku khawatir aku tidak memilikinya di dalam diriku. Baik, tapi aku akan mencoba. Terima kasih. Kamu ikuti aku sekarang, kata Ouya. Kemana? Tidak ada lagi yang bisa kulakukan ketika aku pergi ke penginapan tempat aku menginap, jadi aku akan membiarkanmu bersembunyi di kamarku dan mencoba untuk melihat apakah aku bisa membantumu bersembunyi. Tapi bagaimana jika Raja Dewa itu menemukan kamarmu? Sudah kubilang, kamu milikku, men, kata Ouya. Siapa bawahan yang percaya bawahan bisa sekamar denganmu? Apa yang kamu katakan? Kalau begitu kita akan membicarakannya, terima kasih. Tang Zichen segera mengikuti Ouya ke penginapan tempat dia menginap. Namun, sebelum sampai di penginapan, seorang kaisar dewa mendekat terlebih dahulu. Berhenti. Kaisar dewa itu berteriak. Apakah ada yang salah dengan senior ini? Apakah kamu mengenali petir angin? Angin petir. Aku kenal dia. Apa yang kamu inginkan dengannya? Tanya Ouya. Kaisar dewa itu berkata, kamu bahkan mengenalnya, katakan padaku, di mana dia? Aku mengenalnya di Super Banquet, sekarang, bagaimana aku tahu di mana dia berada, kata Ouya dengan tatapan angkuh. Gadis kecil, dari mana asalmu? Beraninya kamu begitu sombong di depanku, apakah kamu berbicara dengan orang yang lebih tua seperti itu? Kakekku Out, aku Ouya. Yo, jadi kamu adalah cucu dari Dewa Kaisar Out. Tidak heran kamu begitu kesepian, hanya saja, demi Dewa Kaisar Out, aku tidak akan mempermalukanmu. Ouya berkata, beraninya kamu memperlakukanku dengan tidak hormat, siapa kamu? Gadis kecil, sangat arogan, jangan berpikir kamu begitu menantang hanya karena kamu adalah cucu dari Kaisar Dewa Out. Aku bisa memberitahumu tuanku, bisa menusuk kakekmu. Tidak mungkin, kakekku adalah salah satu dari 10 Kaisar Dewa, kata Ouya. Hahaha, 10 Kaisar Dewa itu hanya 10 tuanku adalah Kaisar Dewa pertama kakekmu Out setiap 100 juta tahun, dia harus secara pribadi memberikan penghormatan kepada tuanku, dan juga 10 Kaisar Dewa. Kaisar Dewa itu terkekeh. Ouya sibuk dikejutkan, Kaisar Dewa pertama. Sekarang takutlah. Ouya sibuk berkata kepada Tang Zichen, Gaohe, ayo pergi. Tang Zichen mengangguk dan berkata, oke. Sebenarnya, tadi Ouya sengaja berpura-pura mendominasi, bertujuan untuk mengeluarkan identitas mereka dari mulut Kaisar Dewa ini, tetapi ternyata orang-orang Kaisar Dewa pertama yang ingin menangkap Tang Zichen. Tang Zichen berterima kasih kepada Ouya karena memberitahu dia orang seperti apa yang ingin menangkapnya. Tunggu. Pada saat itu, Kaisar Dewa memandang Tang Zichen dan berteriak. Terlebih lagi, meskipun kamu adalah Kaisar Dewa pertama, jika kamu berani menyentuhku, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, sementara tuanmu tidak akan pernah menjadikan kakekku musuh karena kamu. Kaisar Dewa itu mendengus, siapa dia? Tang Zichen berkata, kembali ke senior. Nama saya Gaohe, saya pergi ke hutan hantu dataran suci untuk pelatihan hari ini dan baru saja keluar. Mengapa aku sangat memandangmu seperti Wind Lightning? Kata God Emperor itu. Tang Zichen berkata, apa artinya ini, senior, nama saya Gaohe. Aku tidak peduli jika kamu Gaohe, siapapun yang merupakan Dewa Tengah 10 Kuda harus ikut denganku.
Sangat mudah bagi Tang Zichen untuk secara instan menurunkan kekuatan sucinya dan menjadi dewa perantara 9 kuda. Tang Zichen berkata, "Senior, saya adalah dewa menengah 9 kuda." Kaisar dewa itu tiba-tiba merasakan kembali Tang Zichen, dan tentu saja, 9 kuda. Alis kaisar dewa itu berkerut, apa yang terjadi, barusan 10 kuda, mengapa tiba-tiba 9 kuda? Ouya berkata, "Senior, temanku selalu menjadi dewa tengah 9 kuda, kaulah yang kesulitan memahaminya." "Tidak mungkin, aku seorang kaisar dewa, bisakah sesuatu yang begitu sepele menjadi salah?" Tang Zichen berkata, "Senior, aku benar-benar dewa tengah 9 kuda, aku bertanya-tanya, bisakah senior terganggu dengan melihat betapa cantiknya Ouya? Itu sebabnya itu adalah kesalahan." Kaisar dewa itu terkejut dan berkata dalam hatinya, "Benarkah begitu? Tapi Oya ini sangat cantik, apakah aku benar-benar terganggu?" Tang Zichen berani mengatakan itu karena tadi Tang Zichen melihat matanya menatap Oya. "Senior, jika tidak ada yang lain, maka kita akan pergi dulu." Tang Zichen dan Ouya pergi, bahwa dewa kaisar tertekan, seolah-olah dia juga percaya dia terganggu, melihat punggung Ouya, merasakan semburan api. "Sial, bagaimana dia bisa begitu cantik, sayang sekali dia adalah cucu dari dewa kaisar Out, jika tidak, aku akan menyingkirkannya," kata kaisar dewa itu sambil melihat punggung Ouya. "Terima kasih," kata Tang Zichen kepada Ouya. "Tidak perlu sopan, sekarang kamu sudah tahu siapa orang yang menangkapmu itu." Aku sudah tahu, mereka adalah anak buah kaisar dewa pertama." Ouya berkata, "Aku juga tidak menyangka bahwa orang-orang kaisar dewa pertama ingin menangkapmu. Jika aku tidak salah, kematian tuanmu, Penatua Sang, juga tidak ada hubungannya dengan kaisar dewa pertama. Dasar bajingan. Gao He, aku akan memanggilmu Gao He untuk saat ini. Tidak masalah. Jika benar-benar orang kaisar dewa pertama yang ingin menangkapmu, aku khawatir kamu akan sulit menolaknya. Kaisar dewa pertama adalah eksistensi terkuat di alam semesta ini, bahkan kakekku, setiap 100 juta tahun, telah untuk membawa upeti untuk mengunjunginya. Aku tidak bisa membayangkan untuk apa orang-orang kaisar dewa pertama menangkapmu, tidak ada alasan bagimu untuk menjadi dewa kelas menengah, tidak ada gunanya bagimu sama sekali." "Bagaimana saya bisa tahu?" Tang Zichen juga sangat tertekan di dalam hatinya. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jika kaisar dewa pertama mengeluarkan surat perintah, seluruh alam semesta akan membantunya menangkapmu secara gratis, kecuali kamu mati, maka kamu akan ditangkap dimanapun kamu bersembunyi." Tang Zichen mengepalkan tinjunya dengan marah. "Berhentilah berteriak, aku tidak akan kembali ke penginapan, jadi ikut aku keluar dari sini dulu, semoga aku mendapat kesempatan untuk pergi." Tang Zichen berkata, "Oh ya, maaf, akulah yang membuatmu dalam masalah. Bicara tentang melibatkanmu. Jika orang-orang kaisar dewa pertama tahu bahwa kamu melindungiku, aku khawatir itu juga akan menjadi bencana untukmu. Aduh, mari kita bicara tentang masa depan." Faktanya Ouya sendiri khawatir. Sebelumnya dia tidak tahu bahwa orang yang ingin menangkap Tang Zichen adalah kaisar dewa pertama, dan mengira itu adalah dewa lain. Kaisar, dalam hal ini, tidak apa-apa baginya untuk menyembunyikan Tang Zichen, tetapi sekarang karena kaisar dewa pertama, maka segalanya akan menjadi lebih serius. Tang Zichen dan Ouya meninggalkan kota kecil di tepi hutan Divine Plains Yu. Setelah itu mereka sangat beruntung dan tidak menemui hambatan apapun. Di alam semesta, Ouya berkata, "Wind Lightning, aku hanya bisa mengantarmu ke sini, apakah kamu bisa menghindari penangkapan atau tidak, setelah itu terserah kamu." "Terima kasih." "Sama-sama." Tang Zichen mengucapkan selamat tinggal pada Ouya dan dengan cepat terbang ke tepi alam semesta.
Tang Zichen berencana untuk pulang, tetapi Tang Zichen takut membuat semua orang di dunia langit dalam masalah. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Tang Zichen memutuskan untuk tidak pulang sekarang. Winlight Cloud, kemana kamu pergi? Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari telinganya. Siapa itu? Tang Zichen melihat ke belakang dan seorang pria terbang masuk. Itu kamu. Tubuh Tang Zichen bergetar. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar Dewa bernama Cirise yang telah dipermalukan oleh Sang Tua selama perjamuan super. Hahaha, petir angin, aku tidak menyangka kamu akan melakukannya hari ini. Jiap, apa yang kamu inginkan? Wind Lightning, beraninya kau memanggilku dengan nama depanku. Kau yakin aku akan mencubitmu? Cubit aku, kamu pasti tidak akan berani. Hahaha, ya aku tidak berani, tapi itu bukan karena tuanmu, Sang Tua, guru hantumu yang sudah mati, yang bahkan tidak memiliki kepribadian ilahi. Siapa yang membunuh tuanku? Tidak ada salahnya memberitahumu, tuan hantumu yang sudah mati, yang berani menentang Kaisar Dewa pertama tanpa berpikir dua kali, pantas mendapatkannya. Ini Kaisar Ilahi pertama lagi, apa yang dia inginkan? Di mana tuannya menyinggung perasaannya? Tang Zichen mengamuk. Ziap berkata, tersinggung. Tidak, kamulah yang menyebabkan kematian tuanmu, tahukah kamu, mengapa? Mengatakan, itu karena seseorang menyukai ketuhananmu. Ketuhananku. Ya, Kaisar Dewa pertama memiliki seorang cucu, bernama Gu Xinghe, bahwa Gu Xinghe, lahir dengan masalah dengan kepribadian ilahi. Kaisar Dewa pertama memikirkan banyak cara untuk membantunya, tetapi dia tidak dapat membantunya memperbaiki masalah dengan kepribadian ilahinya. Sampai Anda muncul, popularitas Anda di perjamuan super sangat kuat. Semua kompetisi, Anda memenangkan kejuaraan, dan Anda juga memecahkan rekor yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun di alam semesta. Anda sangat kuat bahwa Kaisar Dewa pertama sangat terkesan, tetapi tentu saja, dia terkesan dengan keilahian Anda. Hahaha. Jadi, dia membutuhkan esensi ketuhanan Anda, dan untuk bagaimana menggunakan esensi ketuhanan Anda, saya tidak tahu, tetapi saya tahu Anda dengan kepastian bahwa Anda tidak memiliki kehidupan untuk hidup. Kaisar Dewa pertama memanggil tuanmu, Sang Tua, untuk membawamu, tapi sayangnya tuanmu memberontak melawan Kaisar Dewa pertama, dan tidak hanya tidak membawamu, dia juga tidak memberitahumu di mana kamu berada. Dengan demikian, membuat marah Kaisar Dewa pertama dan destroyed your master. Hahaha. Jiap tertawa terbahak-bahak, sungguh menyakitkan, memikirkan saat dia ditampar oleh Old Sang di Super Banquet, dan sekarang Old Sang sudah tidak ada lagi. Tang Zichen akhirnya mengerti mengapa orang-orang Kaisar Dewa pertama ingin menangkapnya. Menerkam. Tang Zichen berlutut. Tuan, maafkan aku, akulah yang menyakitimu. Tang Zichen tidak bisa berhenti menangis. Seandainya dia tahu bahwa pada awalnya, Tang Zichen seharusnya tidak begitu menyilaukan ketika dia berada di Super Banquet, tapi bagus kalau dia ditatap. Faktanya, bahkan jika Kaisar Dewa pertama tidak mengawasi keilahian Tang Zichen, masih ada orang-orang besar yang mengawasinya. Karena fakta bahwa Tang Zichen begitu jahat menunjukkan bahwa keilahiannya bernilai banyak uang, dan bahkan jika itu menyatu dengan keilahian Tang Zichen, semuanya dapat terus berkembang, dan bahkan jika keilahian Tang Zichen dapat diubah menjadi kristal ilahi. Jiap berkata, jangan menangis percuma, ayo pergi, apakah kamu ingin aku mengikatmu atau kamu ingin pergi sendiri? Kebijaksanaan bangkit, apa yang kamu inginkan? Omong kosong, aku ingin membawamu ke Kaisar Dewa pertama dan menawarkanmu kepada Kaisar Dewa pertama, sehingga aku dapat mengambil kesempatan untuk mencium pantat Kaisar Dewa pertama. Kamu berani? Tatapan kebijaksanaan bangkit dingin angin petir, jangan berselisih denganku hanya karena kamu sekarang adalah orang yang diinginkan oleh Kaisar Dewa pertama. Aku tidak percaya bahwa aku akan menghancurkanmu, Tuhan tidak tahu apa-apa.
Hahaha, mengatakan kamu terbelakang benar-benar terbelakang, kamu tidak akan berani, lakukan jika kamu bisa. Ziap memaksa dirinya untuk tenang dan berkata ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen ditangkap dan dibawa pergi. Ziap adalah kaisar dewa, Tang Zichen tidak dapat menolak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Zichen membuka matanya dan melihat dirinya terbaring di tempat seperti penjara. Di mana ini? Tang Zichen ingin bergegas keluar, tetapi pengekangan yang kuat menghalanginya. Tenang, ini adalah wilayah ilahi Kaisar Dewa Pertama. Ciap, geram Tang Zichen, pasti Ciap yang menjatuhkannya dan membawanya ke sini. Pada saat itu, terdengar suara dari udara, bawakan angin dan awan tipis. Ya, God Emperor Gu Chen. Penjaga God Emperor di luar sibuk mengangguk. Tang Zichen dibawa keluar dari penjara oleh beberapa penjaga Kaisar Dewa dan tiba di aula besar. Di atas istana duduk Kaisar Dewa yang sangat kuat dan di sebelahnya duduk seorang pria yang relatif muda. Orang ini adalah Kaisar Dewa Pertama yang terkenal, Gu Chen, dan yang di sebelahnya adalah cucunya, Gu Xinghe. Kakek, dia adalah Wind Lightning. Gu Xinghe itu sedang sibuk menunjuk Tang Zichen dan berkata, aku melihatnya di Super Banquet, saat itu aku sangat iri. Gu Chen tersenyum, yah, sepertinya pria Jiap tidak membohongiku, dia benar-benar menangkap Wind Lightning. Kakek, kapan kita bisa mengambil bingkai dewanya? Aku tidak sabar. Xinghe kuno itu bertanya dengan cemas, seolah-olah Tang Zichen adalah hidangan yang dia tidak sabar untuk mulai makan. Kaisar Dewa Chen kuno berkata, Xinghe tidak perlu cemas meskipun bentuk ketuhanan orang ini sangat baik, tetapi dia terlalu lemah sekarang, bentuk ketuhanan yang sangat lemah tetapi dia belum mencapai persyaratan. Saya ingin. Kalau dia belum mencapainya, lalu kenapa kamu menangkapnya di sini? Mengapa tidak menunggu dia menjadi kuat sebelum menangkapnya? Gu Chen tertawa, cucuku Yo, petir angin ini, pusat perhatiannya sangat kuat di dunia utama, hampir dikabarkan bahwa dia akan menggantikan Kaisar Dewa Pertamaku di masa depan. Menurutmu orang seperti ini, berapa banyak orang merindukan ketuhanannya? Jika saya tidak bergerak untuk menangkapnya sekarang, dalam beberapa tahun orang lain akan melakukannya. Dan ya, ada banyak orang yang ingin mengambil esensi ketuhanannya. Gu Xinghe itu turun dari atas istana, berjalan ke Tang Zichen dan berkata dengan rendah hati, petir angin, tidak menyangka. Aku Tang Zichen mengertakkan gigi dan menatap Gu Xinghe. Hahaha, awan petir angin, kamu hanya harta karun di mataku untuk berpikir bahwa kamu benar-benar keluar dari pusat perhatian di perjamuan super, kamu memecahkan rekor alam semesta langsung dari kelelawar. Semua orang mengatakan bahwa kamu pasti akan menjadi kaisar dewa di masa depan yang melampaui kakekku. Sayangnya itu hanya jika kamu memiliki masa depan. Tang Zichen berkata, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan keinginan Anda. Mulai sekarang, saya, Wind Light Cloud, jika saya menambahkan kekuatan ilahi lain, nama saya ditulis mundur. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apapun dengan bentuk ilahi saya. Gu Xinghe mengamuk, kamu berani. Bodoh, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Gu Chen berkata, Xinghe, jangan memprovokasi dia sekarang. Kakek, tidakkah kamu mendengar dia berkata bahwa kematian tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kita? Jadi, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya sekarang. Kakek, baiklah, kamu keluar dulu, biarkan aku berbicara dengan Wind Lightning. Ya, kakek. Gu Xinghe berjalan keluar dari aula utama. Gu Chen berkata kepada Tang Zichen, Feng Qingyun, kamu sangat tidak senang, bukan? Aku yakin akan kemarahanmu. Tang Zichen memarahi. Oh, itu bisa dimengerti. Lagi pula, kamu awalnya adalah seseorang yang memiliki masa depan cerah, dan bahkan mungkin benar-benar bisa melampauiku suatu hari nanti, dan sekarang, tertangkap olehku, itu normal untuk tidak puas.
Namun aku ingin kau tenang dan berbicara denganku. Aku pooh-pooh, bunuh atau kikis, seperti yang kamu inginkan. Wind Lightning, jangan terlalu bersemangat, aku ingin kamu mengenali kenyataan, kamu telah ditangkap olehku, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dariku dalam hidup ini, dan hanya ada satu jalan yang menunggumu di masa depan, dan itu harus dilucuti dari kerangka ilahi Anda. Akhir cerita tidak bisa lagi diubah, tetapi prosesnya Anda dapat memilih, misalnya, untuk hidup tanpa kendali dan bahagia sampai akhir, atau untuk hidup dengan menyakitkan sampai akhir. Anda dapat memilih. Tang Zichen tenang, tidak ada gunanya marah sekarang, singkatnya, hidup adalah satu-satunya cara untuk memiliki harapan. Gu Chen berkata, angin ringan, cucuku, Gu Xinghe, dia membutuhkan keilahianmu, tentu saja, dia juga membutuhkan bantuanmu. Aku ingin kamu serius bekerja sama dengan kami di masa depan dan bekerja keras untuk memperkuat dirimu sendiri, sampai kamu mencapai The 12 Realm God Emperor. Anda membantu saya memadukan satu hal, sehingga misi Anda selesai, saya akan mengambil grid ilahi Anda dan memberikannya kepada cucu saya. Maukah Anda berjanji kepada saya? Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak ingin mengambil jaringan Dewa Tang Zichen, tetapi dia masih membutuhkan kerja sama Tang Zichen. Wind Lightning, aku tahu, kedengarannya tidak masuk akal, tapi aku baru saja mengatakan bahwa akhirnya sudah diputuskan, jika kamu bekerja sama denganku, aku dapat menjamin bahwa sebelum kamu diambil olehku untuk mengambil grid ilahi, kamu dapat hidup bebas dan bahagia, dan dapat hidup dengan nyaman dan menyakitkan sampai Anda mencapai Kaisar Dewa Alam ke-12. Jika Anda tidak setuju, Anda tidak akan memiliki satu hari pun untuk hidup cepat, jadi Anda memilih apakah itu bagus atau tidak. Tang Zichen tidak berbicara lagi. Wind Lightning, pikirkanlah, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan tuanmu. Apa maksudmu? Haha, aku tidak membunuh tuanmu sepenuhnya, tuanmu masih hidup sekarang, tapi aku mengurungnya dan kehilangan sebagian kekuatannya. Jika kamu bisa berjanji padaku, aku akan menjamin bahwa tuanmu tidak akan pernah mati, dan setelah selesai, aku akan mengembalikan kebebasan sang tua tuanmu. Kamu hina dan tak tahu malu. Tercela. Tidak percaya kamu mengkhotbahkan moralitas di alam semesta, menyedihkan. Baiklah, Windy, aku akan memberimu waktu sebulan untuk memikirkannya, jadi kembalilah ke penjara dan tinggallah di sana. Seseorang, bawa dia ke penjara. Ya, beberapa kaisar dewa segera merespons. Pada saat itu, beberapa dewa kaisar datang dari luar istana. Salah satu dari mereka melaporkan, Dewa Kaisar Gu Chen, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mengatakan, alasan mengapa kami tidak dapat menemukan Wind Lightning di Divine Plains U Forest sebelumnya adalah karena cucu perempuan Out Ouya sengaja menyembunyikan Wind Lightning. Apakah Out ingin menentangku? Chen Kuno sangat marah. Divine Emperor Gu Chen, apa yang harus dilakukan tentang ini? Pergi dan tangkap cucu perempuan Out. Kembali ke Dewa Kaisar, itu sudah ditangkap dan berada di luar aula utama. Detik berikutnya, seorang wanita dikawal masuk. Tang Zichen belum meninggalkan aula utama saat ini, dan melihat sekilas Ouya yang malang. Hati Tang Zichen terguncang. Ouya juga menatap Tang Zichen dan mata mereka juling. Kaisar Dewa Chen Kuno berkata, Ouya, bukan, beraninya kamu menyembunyikan orang yang ingin aku tangkap. Ouya sibuk berkata, aku tidak tahu itu orang yang akan kamu tangkap. Pada saat itu, salah satu anak buah Kaisar Dewa berkata, dia berbohong, hari itu di kota di tepi hutan hantu dataran dewa, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah laki-laki Kaisar Dewa pertama, dan dia masih membantu petir angin. Oh ya, apalagi yang ingin kau katakan? Seseorang tembak. Ya,
Beberapa dewa kaisar itu, yang tiba-tiba menatap Ouya dengan rasa kasihan, tidak menyangka bahwa kaisar Dewa Chen kuno secara langsung menyuruh mereka untuk menembak sampai mati. Jika mereka bisa membawa Ouya ke penjara dan kemudian menembak sampai mati, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Dewa Kaisar Dao itu agak enggan untuk menepuk diri sampai mati, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah Kaisar Dewa Guchen. Salah satu Kaisar Dewa mengangkat tangannya dan hendak menembak Ouya sampai mati ketika seseorang bergegas masuk ke pintu dan berteriak, "Kakek, jangan tembak sampai mati." Itu adalah Gu Xinghe. "Kakek, jangan tembak dia sampai mati, berikan dia padaku," kata Gu Xinghe. "Xinghe, untuk apa kamu menginginkannya?" "Kakek, berikan saja dia padaku, wanita yang sangat cantik, kecantikan yang aku tidak tahu berapa banyak orang yang merindukannya, berikan saja dia padaku." Gu Chen berkata, "Jika itu masalahnya, maka kamu bisa menerimanya." "Terima kasih, kakek." Saat ini, Tang Zichen sudah diantar ke pintu masuk aula utama. Jika Tang Zichen tidak berbicara sekarang, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan Ouya lagi. Tang Zichen langsung berteriak, "Tunggu." Ketika Kaisar Dewa Chen kuno mendengar ini, dia sibuk berkata, "Petir angin, apakah kamu sudah mengambil keputusan?" Tang Zichen berkata, "Jika saya akan mengabulkan permintaan Anda, lebih baik saya tidak menyentuh Ouya, atau apapun yang ingin Anda capai, bahkan tidak memikirkannya." "Apa maksudmu?" "Ouya adalah temanku, biarkan dia pergi." Gu Xinghe itu sibuk, "Kakek, jangan kamu telah mengatakan untuk memberikannya kepadaku." Gu Xinghe melihat sosok Ouya yang meneteskan air liur, bagaimana bebek ke mulut bisa terbang. Gu Chen memikirkannya dan berkata, "Ouya, kamu bisa pergi." Para kaisar dewa itu melepaskan Ouya. Mata Ouya menatap Tang Zichen dengan cara yang rumit. "Kakek." Gu Xinghe tampak seperti akan menangis. Pada saat ini, Gu Chen diam-diam mengirim pesan ke Gu Xinghe, "Xinghe, jangan khawatir, biarkan Ouya pergi di depan wajah petir angin sekarang. Setelah menstabilkan petir angin, bawa dia kembali ke penjara, lalu pergi dan tangkap Ouya kembali. Kalau begitu, lakukan sesukamu." Ketika Gu Xinghe mendengar pesan kakeknya, wajahnya menjadi rileks dan dia berhenti merengek. Namun, Tang Zichen bukanlah orang bodoh. Tang Zichen melihat bahwa Gu Xinghe enggan pada suatu saat, tetapi ekspresinya menjadi santai di saat berikutnya, dan tiba-tiba Tang Zichen menebak sesuatu. Tang Zichen segera berteriak, "Tunggu, bawa Ouya ke penjara dan tinggallah bersamaku, aku hanya akan merasa lega saat menjaganya." Ketika dia mendengar Tang Zichen mengatakan itu, Gu Xinghe, yang memiliki wajah santai, marah, "Angin petir, jangan menyerah, nyawa kecilmu masih ada di tanganku." Tang Zichen mendengus, "Jika Anda punya nyali, jangan gunakan ketuhanan saya, karena Anda menginginkan ketuhanan saya menyarankan Anda untuk berbicara di depan saya." "Kakek, lihat dia." Gu Xinghe sibuk berteriak. Pada saat itu, Dewa Kaisar Guchen berkata, "Seseorang, bawa Ouya ke penjara yang sama dengan petir angin dan penuhi permintaannya." "Kakek," kata Gu Xinghe dengan enggan. "Xinghe, hentikan, kamu harus menumpahkan sesuatu jika kamu ingin memperbaiki kekurangan kepribadian ilahimu." Tang Zichen dibawa kembali ke penjara, begitu pula Ouya. "Maafkan aku Ouya, akulah yang menyakitimu," kata Tang Zichen dengan rasa bersalah. "Tidak ada yang menyakiti siapapun, dan kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Selain itu, jika bukan karena kamu sekarang, aku khawatir konsekuensinya akan sangat buruk." "Ouya, apakah kamu tahu mengapa aku meminta mereka untuk mengantarmu ke sini bersamaku?" "Aku mengerti, mereka hanya berusaha membebaskanku di depanmu dan kemudian menangkapku kembali. Setelah itu ketika kamu tidak tahu apa-apa, kamu melakukan ini untuk melindungiku." Sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar.
Jam berapa sekarang, dan kamu masih mood untuk sentimen ini? Windy, apa yang akan mereka lakukan padamu? Aku baru saja mendengar kamu mengancam mereka. Tang Zichen mengangguk, itu benar, aku hanya mengancam mereka untuk melepaskanmu karena mereka menginginkan esensi ketuhananku. Mungkin, mereka berpikir bahwa esensi ketuhananku dapat memperbaiki kelemahan esensi ketuhanan Guxing dan sampah itu. Kapan mereka ingin mengambil esensi ilahimu? Pencuri tua Gu Chen mengatakan bahwa ketika saya mencapai 12 alam God King, pada saat itu, saya akan bekerja sama dengan mereka untuk memadukan satu hal lagi, dan kemudian saya dapat mengambil ketuhanan saya. Sampai saat itu, jika saya bekerja sama dengan baik, mereka akan membiarkan saya menjalani kehidupan yang bebas dan mudah, dan meskipun akhir saya telah ditentukan sebelumnya, prosesnya dapat dipilih. Sungguh kekejian ingin mengambil ketuhananmu, dan memiliki keberanian untuk membuatmu bekerja sama. Oh ya, sangat marah. Lupakan saja, apa gunanya marah jika tidak akan dikutuk oleh surga? Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tang Zichen berkata, apalagi yang bisa saya lakukan, hidup satu hari adalah satu hari karena akhirnya sudah ditakdirkan mati, mengapa saya tidak bisa membuat setiap hari hidup indah? Oh ya, menghela nafas dalam-dalam. Ohnya, bagaimana denganmu? Entahlah, kurasa aku tidak akan selamat jika kamu tidak menyelamatkanku, aku hampir mati setelah dimanjakan oleh Guxing dan buruk. Itu celaka. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sekarang aku hanya berharap itu tidak akan membahayakan keluargaku. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Mereka bahkan tidak tahu bahwa aku pergi ke Divine Plains Yulin. Jangan khawatir, jika mereka berani menyakiti keluargamu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka. Mereka berdua saling memandang untuk waktu yang lama dalam diam. Keduanya merasa bahwa itu adalah hukuman mati penjara pada umumnya. Pada saat itu, Ouya tersipu dan berkata, angin, kita bahkan tidak tahu berapa lama kita bisa hidup atau tidak. Ouya tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi Tang Zichen tahu apa maksudnya. Tang Zichen berkata, ya kan? Dan aku tahu. Kalau begitu aku menyatakanmu sebagai istriku mulai saat ini dan seterusnya. Kami tidak ingin lahir di tahun yang sama, tapi kami ingin mati di bulan yang sama. Bagus. Tang Zichen segera memeluk Ouya. Setelah itu, tidak perlu merinci, yang bisa saya katakan adalah bahwa berkah cantik anak ini tidak dangkal, bahkan di penjara semacam ini, masih ada kecantikan yang menggiurkan untuk menemaninya, meskipun penjara itu dingin, tetapi dengan wanita cantik yang hidup dan mati bersama, bahagia seolah-olah dia sedang berbulan madu. Tang Zichen berkata, oh ya, di cincin spasialku ada wanita lain. Apa? Oh ya, terkejut. Tang Zichen hanya perlu menceritakan kisah daun ungu, termasuk fakta bahwa, dalam keputusasaan, dia memasukkan daun ungu ke dalam cincinnya. Oh ya, menghela nafas, sepertinya daun ungu ini juga baik-baik saja denganmu. Tidak, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Lalu bagaimana kabarmu sekarang? Lakukan. Kami memasukkanmu ke penjara. Apakah Anda akan membiarkannya keluar sekarang? Bukankah itu akan menyebabkan dia di penjara juga? Jika Guxing dan penjahat itu melihatnya, mereka mungkin akan mengangkat senjata lagi. Tentu saja tidak, aku akan membiarkan Zie pergi ketika aku punya kesempatan nanti. Ouya meringkuk kepelukan Tang Zichen, tidak pernah berharap bahwa mengakhiri pertama kalinya akan berada dalam situasi seperti ini. Keesokan harinya, seorang pengunjung tak terduga tiba. Tuan. Tang Zichen melihat sang tua berdiri di luar penjara dan sibuk berteriak untuk menerkamnya, tetapi dia diblokir oleh sistem penahanan. Old Sang masuk ke dalam pengekangan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tang Zichen sibuk bertanya. Sang tua terlihat tidak sehat, dagingnya hilang dan dia muncul dalam tubuh virtual saat ini.
Angin petir, aku baik-baik saja. Tuan, itu semua karena aku sehingga aku menyakitimu. Apa gunanya membicarakannya sekarang, lagi pula aku tidak menyesal mengenalmu. Menguasai. Baiklah petir angin, hari ini Gu Chen memintaku membujukmu untuk bekerja sama dengannya dengan benar, tapi kita tidak boleh menyerah, kita lebih baik mati daripada tunduk pada penjahat, mengerti? Guru, saya. Ingat, aku lebih baik mati daripada menundukkan kepalaku. Pada saat itu, suara Kaisar Ilahi Chen kuno terdengar di udara. Sang tua yang baik, saya meminta Anda untuk membujuk petir angin, dan Anda benar-benar menghasutnya. Detik berikutnya, sang tua ditarik keluar dari penjara. Tang Zichen berteriak, pencuri tua Gu Chen, jika kamu berani menyakiti tuanku, aku tidak akan selesai denganmu. Suara di udara berkata, Wind Lightning, jangan khawatir, selama kamu baik dan bekerja sama denganku, maka aku akan menjaga tuanmu tetap aman, jika tidak kamu tahu. Oke, aku bisa bekerja sama denganmu. Hahaha, itu hal yang masuk akal untuk dilakukan, kalau begitu ayo berangkat lebih awal besok. Pergi untuk apa? Omong kosong, tentu saja kamu akan meningkatkan kekuatanmu, aku ingin kamu menjadi Kaisar Dewa Alam ke-12 secepat mungkin, jika tidak, aku tidak bisa menjamin kematian tuanmu. Kaisar Dewa Chen kuno tampaknya telah menangkap kelemahan Tang Zichen, dan mengancam Tang Zichen. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Terperangkap dalam kelemahan tidak begitu mudah untuk diajak bicara, tetapi kemarin, dia awalnya mengatakan bahwa dia akan membiarkan Tang Zichen hidup bebas sampai Raja Dewa Alam ke-12, tetapi hari ini, hidup bebas tidak lagi diperlukan, memaksa Tang Zichen untuk menjadi Raja Dewa Alam ke-12 secepat mungkin. Demi hidup dan mati tuannya, Tang Zichen tidak bisa tidak melakukan apa yang diperintahkan. Untungnya, mereka tidak tahu tentang kerabat Tang Zichen di dunia surgawi, jika tidak Tang Zichen akan memiliki terlalu banyak kelemahan. Oh ya, menangis angin cahaya awan, aku tidak ingin kamu menjadi Dewa Alam ke-12 begitu cepat, semakin cepat kamu menjadi Dewa Alam ke-12, semakin dekat kematianmu. Tang Zichen membelai rambutnya dan berkata, aku tidak punya pilihan, tuanku sangat baik padaku, aku tidak bisa tidak menyelamatkannya. Tapi menyelamatkannya adalah kehidupan yang kamu gunakan. Tidak, bagaimanapun juga aku harus mati cepat atau lambat, jika aku menjadi Kaisar Dewa lebih cepat, aku bisa mendapatkan kembali kehidupan tuanku, mengapa tidak? Oh, bagaimana denganku? Aku baru menjadi wanitamu tadi malam, apakah aku akan kehilanganmu secepat ini? Tang Zichen berkata, oh yaku, untuk menjadi Kaisar Dewa Alam ke-12 itu bukanlah sesuatu yang benar-benar ingin kamu lakukan secepat itu, bagaimanapun itu akan memakan waktu, dan sementara itu kita akan bersama setiap hari. Keesokan harinya, Tang Zichen kembali ke istana Gu Chen. Ouya juga mengikuti. Ketika Gu Xinghe melihat Ouya memegang tangan Tang Zichen, dia berkata dengan marah, angin ringan, apa yang telah kamu lakukan pada Ouyaku? Bukan urusanmu, kata Tang Zichen dengan dingin. Gu Xinghe menggertakkan giginya, kakek, bagaimanapun juga kita memiliki master petir angin, kita benar-benar dapat menggunakan tuannya untuk mengancam petir angin, jadi tidak perlu membiarkan dia memiliki Ouya juga, kakek, bantu aku mendapatkan Ouya kembali, berikan itu padaku. Sedangkan untuk petir angin, jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun, maka biarkan tuannya mati. Gu Xinghe ini benar-benar jahat. Gu Chen berkata, petir angin, apakah kamu mendengar kata-kata cucuku? Berikan Ouya kepada cucuku atau tuanmu. Tang Zichen berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar ingin menguji batasanku? Gu Chen kaget saat melihat betapa marahnya Tang Zichen, sepertinya mencoba mengancam Tang Zichen dengan tuannya saja tidak cukup. Baik, Ouya masih milikmu, tetapi Ouya tidak diizinkan meninggalkan wilayah ketuhananku mulai sekarang. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, tidak hanya tuanmu, tetapi Ouya juga harus mati.
Tang Zichen tahu bahwa dia telah mengungkapkan kelemahan lain, dan itu adalah Ouya. Tidak, petir angin, tidak mungkin atau tidak, kamu pikir kamu yang bertanggung jawab kan? Sekarang, kamu segera memberiku petualangan, dan jika kamu tidak mencapai 30 kuda dalam sejuta tahun, aku akan membiarkan cucuku tidur dengan Ouya sekali, kata Gu Chen dengan senyum jahat. Kamu. Tang Zichen gemetar karena marah, tetapi semakin marah dia, semakin efektif Gu Chen merasakan kelemahan ini. Dengan lambaian tangan Gu Chen, Tang Zichen tiba-tiba diledakkan dari kediamannya. Di udara terdengar suara Gu Chen, Wind Lightning, ingat dalam sejuta tahun, jika kamu tidak menjadi dewa 30 kuda, maka wanitamu akan menjadi nana cucuku untuk isi hatinya, hahaha. Tentu saja, sebelumnya itu, saya dapat meyakinkan Anda bahwa cucu saya tidak akan menyentuhnya satu jari pun. Tang Zichen sekarang berdiri di gerbang kediamannya, hatinya sedih. Dia sekarang adalah dewa tengah 10 kuda, 1 juta tahun untuk mencapai dewa atas 30 kuda. Astaga, ini langkah yang terlalu besar, dewa tengah menyeberang ke dewa atas ini memang sulit. Awalnya, Tang Zichen masih berpikir untuk menggunakan 10 kehendak ketuhanan untuk terus menekan wilayahnya sehingga dia tiba-tiba akan meledak pada akhirnya, tetapi sekarang nyawa Ouya dan guru ada di tangan mereka, membatasi waktu Tang Zichen. Kali ini, Tang Zichen benar-benar tidak bisa menyembunyikan dirinya, dia harus melakukan yang terbaik untuk mencapai lebih dari 30 dewa atas dalam sejuta tahun. Tuan, tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Semua orang mengatakan bahwa tidak ada akhir yang baik untuk menjadi tuanku. Kali ini, aku akan mematahkan rumor ini. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Oh ya, istriku yang cantik, kamu baru menjadi pengantinku tadi malam, tetapi hari ini kamu ditahan oleh penjahat. Kamu menungguku. Dalam sejuta tahun, aku akan mencapai 30 kuda pada Tuhan. Jangan biarkan siapapun menajiskanmu. Juga, Gu Chen, lebih baik kamu ingat ini, jika sesuatu terjadi pada Ouya dan dia tersentuh bahkan dengan satu jari, aku bersumpah kamu tidak akan pernah mencapai tujuanmu. Tang Zichen berjalan pergi. Tang Zichen menjadi orang bebas. Jika Tang Zichen adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak adil, dia dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan bersembunyi di dunia kecil saat ini. Namun, Tang Zichen bukanlah orang seperti itu. Di istana Gu Chen, Gu Xinghai segera tertawa, kakek, bagus, sekarang angin telah menjadi lebih kuat untukku, tetapi wanitanya masih di sini, sejuta tahun ini aku bisa bersenang-senang, hahaha. Mengatakan itu, Gu Xinghai melihat pada Ouya dan harus menjilat bibirnya. Ouya mengamuk, beraninya kamu. Hehehe, Ouya, sekarang angin tidak ada di sini, jadi tidak terserah kamu. Pada saat ini, Gu Chen berteriak, Xinghai, tidak bisakah kamu sedikit brilian? Kakek, keluar dari sini, aku telah bekerja sangat keras untukmu, dan kamu sangat tidak produktif sehingga kamu masih ingin bermain dengan wanita di sini. Oh ya, ini adalah kelemahan Wind Lightning, tetapi pada saat yang sama itu juga tulang punggungnya. Jika kita menggunakannya dengan baik, itu baik untuk kita. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, itu buruk untuk kita. Kakek, maksudmu aku tidak bisa? Tidak bisa, tidak sebelum petir angin telah dijinakkan untuk melepaskan tubuh dewanya. Jangan lupa, bahkan jika petir angin telah menjadi kaisar dewa alam ke-12, dia masih perlu bekerja sama dan menyatu dengan hal yang sama, sehingga dia dapat melepas bingkai ilahi untuk Anda gunakan. Jika tidak, bahkan jika dia menjadi kaisar dewa alam ke-12 itu tidak akan berguna, dan Anda masih ingin bermain dengan wanita itu, apakah Anda mencoba mengubah hal yang baik menjadi sesuatu yang buruk? Kakek, aku tahu, kata Gu Xinghai tertekan. Oh ya, dikurung lagi. Tang Zichen sedang berjalan di jalan di dunia utama. Tang Zichen bingung apa yang harus dia lakukan untuk menjadi dewa atas 30 kuda dalam sejuta tahun. Itu benar-benar tidak mengerti. Mengapa surga begitu tidak adil bagiku, geram Tang Zichen dengan keras.
Saat itu, seorang kenalan terlihat di depan. Itu adalah Miss Arlo. Itu kamu. Itu kamu. Tang Zichen tidak berniat berbicara dengan Ah Luo saat ini. Berhenti petir angin. Nona Arlo, apakah ada yang salah denganmu? Bukankah kamu, seperti, ditangkap oleh Kaisar Dewa Pertama? Benar. Bukankah Kaisar Dewa Pertama menginginkan kerangka ilahimu? Ya, apa, kamu masih menyukaiku? Masih ingin menikah denganku? Oh, ayolah, kita tidak cocok satu sama lain, kata Arlo. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Ah Luo menghela nafas, sayang sekali itu jenius, tapi akibatnya, sayang. Pada saat ini, dalam domain ilahi kuno Chen. Seseorang, bantu aku mengeluarkan perintah kepada semua orang di alam semesta, dan katakan, hidup Wind Lightning adalah milikku, dan jika ada yang berani menarik perhatian ketuhanannya, aku pasti akan menginjak-injak seluruh klannya. Ya, Dewa Kaisar. Tentu saja, aku juga meminta semua orang di seluruh alam semesta untuk mengawasiku, untuk melihat apakah petir angin akan lari dan bersembunyi. Dewa Kaisar Guchen, seluruh alam semesta tidak ada tempat untuk bersembunyi petir angin. Hahaha, Kaisar Ilahi Chen kuno tertawa. Ini adalah Kaisar Dewa Chen kuno, berani melepaskan Tang Zichen, karena dia yakin bahwa kemanapun Tang Zichen lari, dia akan dapat menangkapnya kembali karena dia adalah Kaisar Dewa Pertama. Seluruh alam semesta tidak ada yang cocok untuknya dan semua Kaisar Dewa harus tunduk padanya. Kaisar Dewa peringkat kedua semuanya jauh dari Kaisar Dewa Guchen. Tanpa sadar, Tang Zichen kembali ke hutan Divine Plains Yu. Mengapa saya di sini lagi? Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, benar-benar tidak ada tempat lain untuk pergi, sepertinya aku harus terus berlatih di Divine Plains Yu Forest, tetapi apakah pelatihan di sini memungkinkanku untuk menjadi dewa atas 30 kuda dalam sejuta tahun? Tang Zichen mengingat Ziye, Tang Zichen panik dan melepaskan Ziye dari cincin spasial. Mencekikku, petir angin apa yang membuatmu begitu lama membiarkanku keluar kan apakah sekarang aman? Ziba terlalu sibuk bertanya, dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bersambung.